Selamat pagi, adik-adik calon apoteker. Topik kali ini, Bapak akan membahas medication error terkait dengan farmasi forensik atau pada umumnya terkait dengan praktek kefarmasian. Bapak akan lebih banyak mengambil buku yang dikeluarkan oleh WHO dengan judul Medication Error Technical Series on Safer Primary Care. Nah, apa yang kita akan bahas? Mari kita lihat adik-adik selanjutnya. Dalam buku tersebut digambarkan definisi dari medication error. Nah, di sini dilihatkan bahwa there is no consensus about the definition of medication error. Jadi nggak ada suatu perjanjian konsensus di seluruh negara yang mendefinisikan dengan tegas apa itu medication error. Dalam buku itu mengatakan bahwa Systemic Literature Review menemukan 26 perbedaan terminologi dalam penerapan medication error. Kenapa itu terjadi? Nanti kita akan bahas. Apa yang didefinisikan oleh WHO? Any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient harm while the medication is in control of healthcare professional, patient, or customer. Di sini maksudnya sesuatu kejadian yang dapat dicegah yang memungkinkan kesalahan atau enggak tepatnya penggunaan obat oleh pasien dalam pengawasan tenaga medis, kesehatan, atau profesional lainnya. Jadi, such event may be related to professional practice, healthcare product produce and system including prescribing or communication, product labeling, packaging, nomenclature, compounding, dispensing, distribution, administration, education, monitoring, and uses. Semua kejadian error ini akan terkait dengan semua pekerjaan kefarmasian atau terkait dengan pekerjaan healthcare yang menggunakan obat. Dimulai dari produknya, prosedurnya, sistem bagaimana resep itu dituliskan, komunikasi, labeling produk, pengepakan, atau nomenklatur atau penyusunan penempatan dari produk tersebut di tempat penyimpanan di dalam praktek kefarmasian. Bagaimana compoundingnya mencampur, bagaimana memberikan dispensing, atau sistem distribusi yang diberikan di dalam pelayanan kefarmasian, misalnya di rumah sakit atau di puskesmas. Yang terkait hal tersebut adalah edukasi dan monitoring dari pelaksanaannya. Nah, sehingga medication error juga bisa dikatakan sebagai suatu usaha untuk menurunkan probability treatment being timely, effective, and increase in a risk of harm relating to medications and prescribing compared with general accepted practice. Jadi
medication error itu tujuannya untuk menurunkan kemungkinan terjadinya kesalahan sehingga terjadi peningkatan efektivitas dari penggunaan obat atau menurunkan risiko yang tidak diinginkan terkait dengan penggunaan obat dalam suatu proses terapi. Nah, kita lihat lebih lanjut apa yang disampaikan oleh WHO. Tujuan utama dari WHO dalam penulisan buku ini adalah to reduce medication error in primary care. Jadi sistem-sistem yang harus dibangun tujuannya adalah untuk menurunkan kejadian yang tidak diinginkan atau kesalahan pemberian obat pada pasien pada primary care. Primary care itu bisa di apotek, bisa di klinik, bisa di rumah sakit. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang disampaikan oleh National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. Jadi, lembaga ini menggambarkan drug-related indicators. Jadi, kejadian-kejadian yang terkait dengan penggunaan obat yang dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu adverse reaction, adverse effect, medication error. Jadi ada 3 kelompok dalam kejadian-kejadian yang terkait dengan penggunaan obat-obatan atau kejadian yang tidak diinginkan. Apa yang disampaikan oleh NMC Merckx, terminologinya drug-related adverse effect is defined as mild, moderate, or sharp damage caused by the use or non-use of drug. Jadi, drug adverse effect di sini adalah kerusakan, damage. Adik-adik perlu pahami, damage kerusakan yang mungkin rendah, sedang, atau sangat tinggi yang diakibatkan oleh penggunaan obat itu sendiri atau bahan-bahan yang terkait dengan obat. Kata kunci dari adverse effect adalah terjadi damage, kerusakan dari suatu organ. Selanjutnya, adverse reaction is defined as every harmful, undesirable effect according after a drug is administered in the dose usually used by men for prophylaxis, diagnosis, or treatment of a disease or with the aim of changing biological function. Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan adverse reaction adalah every harmful and undesirable effect. Kejadian yang tidak menguntungkan atau tidak diinginkan terkait dengan penggunaan obat-obatan, baik dia tujuannya untuk profilaksis, diagnosis, atau treatment dari suatu penyakit untuk tujuan perubahan fungsi biologis. Nah, jelas perbedaannya di sini. Adverse effect itu adalah damage. Adverse reaction adalah harmful and undesirable effect. Jadi,
Adverse reaction belum tentu memberikan damage, kerusakan, tapi kejadian-kejadian yang tidak inginkan atau merugikan pasien. Itu yang menjadi kata kunci. Apa yang digambarkan dengan medication error? Is definite and any avoidable event that may harm the patient as a result of inappropriate use of drug when these are given under control of health professional or patient. Kata kuncinya di sini adalah any avoidable event. Sesuatu yang tidak diinginkan, yang harus dihindari, yang mungkin terjadi sebagai penggunaan yang tidak tepat dari suatu obat. Nah, unavoidable event, inappropriate use, itu kata kuncinya. Jadi, inappropriate use. Nah, inilah menjadi kata kunci. Di lain hal disampaikan bahwa this event may be related to the professional practice or to healthcare procedure or system, including prescribing failure, drug naming, preparation, dispensing, distribution, delivery, education, follow-up, and uses. Medication errors may or may not result adverse effect, or many errors do not cause damage or injury, but indicated a low level safety in health assistance. Nah, ada hal yang sangat menjadi kata kunci. Jadi bahwa medication error itu inappropriate uses yang bisa diakibatkan dalam suatu sistem atau proses pekerjaan yang terkait dengan penggunaan obat dari awal sampai akhir, dan juga pemantauan terhadap pasien. Yang terpenting di sini adalah medication error itu tidak selalu memberikan adverse effect atau adverse reaction, atau juga mungkin tidak selalu memberikan suatu injury of organ atau damage. Yang terpenting adalah indicate a low level of safety in health assistance. Nah, ini menjadi kata kunci. Jadi apabila pelayanan kefarmasian sudah mengindikasikan terjadinya atau dilakukan di bawah level standar, maka dimungkinkan bisa dikatakan terjadi kejadian medication error. Nah, kemarin kita membahas standar prosedur operasional yang diatur dalam peraturan menteri, di mana PP 51 jelas-jelas mengamanahkan bahwa setiap apoteker harus membuat standar prosedur operasional dalam setiap pekerjaan kefarmasian. Kemudian dalam peraturan menteri ditegaskan itu standar prosedur minimal yang harus dikerjakan oleh apoteker. Artinya, di sini bisa kita lihat, kita kaitkan dengan terminologi yang dikeluarkan oleh NCCMF bahwa medication error itu mungkin terjadi apabila terjadi pelayanan kefarmasian yang di bawah standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah,
Adik-adik harus paham, apabila besok terjadi kesalahan dan dibuktikan bahwa dalam praktek tidak melakukan SPO, prosedur standar dari prosedur operasional, itu mungkin adik-adik sudah bisa dikatakan melakukan medication error. Sehingga hal yang terpenting seperti kemarin Bapak sampaikan di sini adalah untuk menghindari adik-adik melakukan kesalahan dalam praktek kefarmasian. Nah, inilah peran pembelajaran dari farmasi forensik. Kemarin kita sudah bahas dalam video Bapak sebelumnya, yaitu pengantar farmasi forensik, bahwa kita tidak ingin mengajarkan Anda menjadi expert. Anda harus tahu yang namanya tugas fungsi pokok seorang apoteker di bidang kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena jelas-jelas dalam PP 51 dicantumkan bahwa setiap pekerjaan kefarmasian harus dikerjakan sesuai dengan standar prosedur operasional. Di mana kita tahu bahwa standar prosedur operasional minimal dibuatkan oleh pemerintah, yaitu melalui peraturan menteri. Artinya, itu sudah menjadi keharusan yang harus dikerjakan oleh apoteker. Dalam prakteknya, apoteker harus membuat SPO di tempat kerjanya untuk mengontrol agar tidak terjadi medication error. Nah, selanjutnya kita lihat di sini pengertian dari dispensing error. Defined as the discrepancy between the written order in a medical prescription and the following of disorders. Artinya, terjadi penyimpangan antara apa yang dituliskan oleh dokter dalam resep dan apa yang diberikan oleh apoteker. Di sini memungkinkan terjadi pada proses compounding. Jadi ketika kita tahu bahwa pelayanan kefarmasian dalam pelayanan resep, yang pertama Anda harus melakukan screening administrasi, screening farmaseutik, screening farmakologis, kemudian disitulah akan dimungkinkan pencegahan yang namanya dispensing error. Karena akan terjadi menghindari salah baca resep sehingga salah obat yang diberikan. These errors are made by pharmacy staff, including pharmacists, and when dispensing of drug to the hospital unit. Jadi kalau di rumah sakit mungkin terjadi atau di apotek, di klinik atau di puskesmas, semua yang terlibat dalam proses dispensing ini mungkin memberikan sumbangan pada error tersebut. Jadi dispensing error juga mungkin diakibatkan karena dokter tulisannya susah dibaca. Jadi type of medication error, salah ketik, atau error dalam delivery, atau error prescription. Nah, error prescription di sini adalah ketika dokter melakukan diagnosis, kemudian berdasarkan diagnosisnya dokter harus mengikuti yang namanya clinical pathway atau kita sebut dengan
tata laksana terapi. Nah, dokter akan memilih obat berdasarkan clinical pathway. Apoteker melakukan drug auditing berdasarkan clinical pathway, sehingga ada suatu kesamaan. Nah, disinilah peran seorang apoteker sebagai drug auditing untuk mencegah terjadinya dispensing error. Medication error can be committed or contributed to by anyone who handle medicine, such as physician, doctor, dentist, pharmacist, or the healthcare provided patient and caregiver, etc. Jadi, semua yang terlibat di dalam proses penyerahan obat mungkin saja akan mengakibatkan medication error. Nah, sebagai tenaga kesehatan yang profesional, tentunya pencegahan dari medication error ini sudah dilakukan dengan sistem. Nah, yang paling penting biasanya pasien atau caregiver lainnya yang mendampingi pasien sendiri, keluarga. Nah, pasien kadang-kadang harus dikontrol. Makanya di rumah sakit dibuatkan suatu sistem di mana yang memberikan obat kepada pasien itu entah farmasis kalau dia sistem distribusinya unit dos atau dibantu oleh perawat central distribution. Nah, di sini sistem itu harus dibangun. Nah, berbeda dengan apabila obat itu diberikan di rumah. Semua itu memungkinkan mengakibatkan kesalahan. Itu yang terpenting. Nah, perbedaan antara adverse effect dan medication error. Drug adverse effects are unavoidable even notwithstanding the probable occurrence, where medication error are by definition avoidable, meaning failure in uses. A harm characterizes the adverse effect, while an error may be defined as potential harm incident. Nah, di sini dijelaskan bahwa medication error itu unavoidable effect, kejadian yang tidak dapat atau mestinya dicegah untuk tidak terjadi. Itu medication error. Sedangkan adverse effect tadi kita sudah bahas. Injury. Nah, di sini digabungkan bahwa medication error itu mungkin akan berakibat pada adverse effect atau adverse reaction. Yang terpenting medication error sudah jelas kita bahas tadi bahwa pelayanan kesehatan atau pelayanan pengobatan yang dilakukan di bawah standar itu sudah bisa dikatakan medication error. Nah, definisi ini Bapak ambil berdasarkan peraturan yang ada. Makanya tadi WHO mengatakan semua berbeda. Karena apa? Standar safety di setiap negara berbeda-beda. Nah, kita jelas standar safety kita diatur dalam peraturan menteri. Selanjutnya, kita tidak bisa sangkal bahwa dalam setiap pekerjaan akan selalu ada human error. Tapi kita tidak boleh mengatakan human error sebagai suatu pembenaran. Karena pelayanan kesehatan atau healthcare tidak boleh menjadi human error tidak boleh terjadi dalam pelayanan kesehatan.
Nah, itu yang terpenting. Kalau human error di sini adalah error is inevitable because of human limitation, limited memory capacity, limited mental processing capacity, negative effect of fatigue and other psychological stressor. Nah, sehingga adik-adik besok dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, adik-adik harus sadar, gak boleh ada dalam tekanan. Kemudian adik-adik harus buatkan sistem sehingga tidak boleh dimungkinkan terjadi kesalahan karena kapasitas memori kita hilang. Nah, ini harus semua levelnya sama. Kemudian atau adik-adik dalam keadaan nggak bagus, orang bilang ya dalam keadaan schlechte Laune, orang Jerman bilang, jadi pikirannya nggak bagus, sehingga mental capacity processing Anda berubah, atau kecapean, atau psychological stressor. Nah, ini harus disadari oleh tenaga kesehatan. Karena kita tidak diizinkan untuk melakukan error, kita harus mengedepankan patient safety. Look at the system involved in medication error. Sebelum kita menyalahkan medication error terjadi, tentunya kita lihat sistem yang ada. Kenapa hal tersebut terjadi? Apakah sistem yang dibangun tidak memungkinkan untuk mencegah terjadinya error? Why? Kenapa? And not who? Bagaimana? Bukan saya. Nah, contohnya begini. Misalnya adik-adik di apotek. Adik kerja sendiri. Kita tahu dalam fase-fase pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan, obat atas resep dokter dimulai dengan screening. Pada saat melakukan screening administrasi dan screening farmaseutik, screening farmakologi, di sini apoteker yang sendiri harus mengerjakannya. Gak boleh dikerjakan oleh tenaga teknis kefarmasian. Sehingga apoteker harus melakukan interview kepada pasien, yaitu SOAP. Analisis subjektif, objektif, kemudian setelah itu membuatkan assessment, lalu plan. Nah, ketika dia membaca resep pertama kali, yang dilihat adalah potensinya. Oh, obat ini benar X. Nah, urutan dokter menuliskan resep, yang pertama adalah kausal, yang kedua supporting, yang ketiga supporting. Nah, yang pertama ini kausal. Nah, dari situ kita baca adalah chemical name. Jadi ketika membaca nama obatnya, kita lihat generiknya. Dari generiknya itu akan turun indikasi. Berdasarkan indikasi obat ini, adik-adik bisa prediksi kira-kira diagnosa dokternya apa ya. Kemudian dikaitkan nama indikasi supporting terapi. Baru adik-adik membuat pertanyaan. Nah, sistem ini yang harus dibangun. Setelah itu, selesai melakukan screening, baru masuk compounding. Nah, pada saat itu taruh resep, kemudian seolah-olah dikerjakan oleh tenaga teknis kefarmasian. Anda siapkan obat sampai pada labeling. Ketika hal itu sudah diselesaikan, kita masuk kepada
dispensing. Nah, nggak boleh adik begitu bekerja sendiri selesai karena di bawah tekanan dari pasien marah-marah langsung serahin satu persatu, nggak boleh. Semua selesaikan dulu dispensing Anda, compounding Anda, sorry. Setelah compounding Anda selesai, Anda lakukan dispensing. Pada saat melakukan dispensing, adik berperan sebagai apoteker lagi. Apa yang dilakukan? Pertama, pastikan orang yang memiliki resepnya. Bisa dengan nomor, bisa memanggil nama dan benar. Setelah pasti, kemudian ada 3 hal informasi yang harus diberikan ketika adik-adik memberikan dispensing. Use, manfaatnya apa? How to use, bagaimana menggunakannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana nyimpen obatnya. 3 hal itu wajib. Nah, sehingga itu dituliskan di dalam SOP. Nah, hal yang tadi Bapak sampaikan adalah SOP minimal yang diterapkan dalam praktek kefarmasian di apotek. Akan berbeda dengan sistem delivery system di rumah sakit maupun di klinik. Nah, di sini yang terpenting adalah look at system involvement. Sehingga bagaimana sistem itu dibuat untuk bisa mencegah terjadinya medication error, itu yang terpenting. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan gambaran bagaimana medication error yang terkait dengan dispensing system di suatu rumah sakit atau klinik yang dipublikasikan oleh Analecto tahun 2005. Jadi, di sini dia mengatakan bahwa sesuai dengan publikasi Manasseh, bahwa studi itu dilakukan pada suatu kejadian yang terkait dengan medication error, terkait dengan cara penggunaannya dan sebagainya. Kemudian terlihat bahwa dari sekian publikasi yang diamati, medication error terjadi pada prescription, dispensing, sama delivery. Kemudian error itu mungkin disebabkan oleh experience or inexperience of staff. Jadi pengalaman yang paling penting, sehingga adik-adik dalam belajar apoteker harus mengikuti praktek. Nah, di sini pengalaman kerja sangat menentukan, including pharmacist, medical doctor, nurses, assistant patient, semua yang melakukan patient care. Nah, itu yang mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang terbanyak. Pharmacy intervention or error detected by prescriber, nurse, or patient in. Jadi, di sini error itu mungkin terjadi pada prescribing, dispensing, atau administration. 3 level yang memungkinkan paling tinggi terjadinya error. Prescribing, penulisan resep. Dispensing yang dimulai dengan compounding, jadi screening, compounding, dispensing. Kemudian administration, bagaimana obat itu diminum oleh pasien. Dispensing pada saat compounding, sudah jelas-jelas obat itu nggak boleh digerus karena dia salut enterik. Karena perintah dokter membikinkan puyer, karena Anda takut dengan dokter, Anda gerus. Yang terjadi, bayinya mencret-mencret. Ya, karena induksi asam lambung berlebih. Jadi administration error. Obat ini nggak boleh diberikan setengah. Karena obat ini salut enterik. Anda potong, berikan setengah karena nggak ada preparasi yang sesuai dengan potensi tersebut. Nah,
Hal-hal ini sering terjadi, namun jarang dilaporkan. Di Indonesia, hal ini sering terjadi namun tidak dikenali bahwa oleh pasien atau oleh yang lain bahwa ini sebagai medication error atau malpractice praksis. Ini menjadi masalah yang penting untuk kita bisa mengedukasi masyarakat dan tenaga kesehatan. Sesuai dengan buku yang menjadi acuan pembahasan kita, di sini Bapak ingin menyampaikan prevalensi dari error. Bahwa apa yang dikatakan dalam buku tersebut terjadi laju atau kesalahan error yang sangat bervariasi dari setiap negara. Seperti di awal dikatakan ini karena definisi dan batasannya yang berbeda-beda dari suatu negara ke negara yang lain. Misalnya di United Kingdom ditemukan 18% dalam primary care pasien, kemudian meningkat pada umur tua, kemudian di Saudi Arabia terjadi lebih rendah, di Meksiko lebih tinggi. Nah, ini tergantung pada standar yang diterapkan. Jadi, undesirable outcome including adverse drug reaction, drug interaction, lack of efficacy, suboptimal patient adherence, and poor quality of life of the patient experience. Hal ini yang menentukan atau mendukung dari tingkat kesalahan itu terjadi. Nah, kita tahu bahwa level ini ditentukan oleh derajat kehidupan dari suatu negara. Nah, ini beberapa publikasi yang Bapak compile yang melaporkan medication error di rumah sakit di Indonesia. Bahwa indikasinya ada 15%, selama 18% dari 25 pasien yang kemudian Hadi melaporkan hal yang berbeda bahwa sekian persen pasien menerima antibiotik. Nah, ini kembali pada kerangka pikir yang diterapkan dan standar yang harus diikuti. Oleh sebab itu biasanya ditetapkan standar minimal. Nah, ini laporan-laporannya terkait dengan apa yang Bapak temukan di publikasi yang compiling yang melakukan riset medication error di rumah sakit di Indonesia. Seperti Ernawati melaporkan bahwa di rumah sakit negeri khusus pada neonatal care terdapat 1827 neonatus pada NICU, sehingga dari 1563 medication error yang diketemukan. Nah, ini terjadi 2,4% pada potensial serius errornya. Nah, kalau riset di error ini yang berbeda-beda, yaitu standar yang harus ditetapkan. Sehingga standar ini menjadi kunci dalam melakukan evaluasi kejadian dari error itu sendiri. This review indicated that unsafe or poor quality care is problem. In particular, infection, medication error, or issues lack of the patient safety skill, knowledge in maternal or perinatal care. Nah, di sini sudah banyak dibahas penyebab-penyebab terjadinya error tadi. Kita lihat lebih lanjut faktor-faktor penyebab medication error seperti yang dilaporkan dalam buku yang kita bahas. Factor associated with healthcare professional.
meliputi lack of therapy training, inadequate drug knowledge and experience, inadequate knowledge of patient, inadequate perception of risk, overwork or fatigued healthcare professional, physical and emotional health issues. Poor communication between healthcare professional and with patient. Jadi indikasi-indikasi ini menjadi suatu bahan pembelajaran buat adik-adik. Sehingga diperlukanlah training terapeutik yang lebih tinggi. Jadi prakteknya ini harus banyak. Gak mungkin adik belajar nyetir tapi di dalam simulasi pakai HP. Atau pengetahuan memang kurang dan pengalamannya. Sehingga gak tahu bagaimana efek obat ini untuk apa, indikasinya apa. Yang lainnya di sini pasiennya nggak ngerti atau persepsi dari risiko itu persepsinya orang yang biasa nggak apa-apa tuh segitu aja, bahaya dalam praktek. Nah, tolong dijaga kalau Anda overwork atau fatigued karena ngejar duit yang terlalu banyak. Dimungkinkan apoteker untuk kerja di mana-mana. Jadi pagi kerja di apotek A, lanjut ke apotek B sampai tengah malam. Itu sudah tidak memungkinkan ketika Anda bekerja dengan pasien atau sebagai clinical. Nah, yang paling penting physical and emotional issue. Jadi dengan pasien, kalau anak saya bilang, kalau cari bapak galaknya kayak macan tuh di laboratorium atau di kelas. Tapi kalau cari bapak baiknya kayak bidadari atau sebagai malaikat, cari di apotek. Nah, di sini kita harus bisa memerankan emosi kita. Nah, kemudian sebagai pelayan kesehatan nggak mungkin kita hanya diam. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik sesuai dengan bahasa dari pasien, lawan bicara kita. Nah, ini yang terpenting. Kita harus pelajari dan praktek menjadi kuncinya. Faktor yang lain adalah yang terkait dengan pasien itu sendiri. Karakteristik pasien, personality, kemampuan dia, dan bahasa. Nah, di sini sangat penting kita harus menjadi seorang penyabar ketika kita melakukan pelayanan. Kita tahu pasien pasti datang ke apotek biasanya bermasalah. Begitu juga di rumah sakit ketika dia sedang di opname atau di puskesmas. Mereka itu semua adalah orang-orang yang bermasalah baru datang. Akan berbeda dengan pelayanan di hotel. Mereka datang untuk happy. Nah, disinilah adik-adik harus pahami sebagai tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Yang berikutnya adalah complexity dari clinical cases. Nah, kalau dia sudah fase terminal, terjadi multikompleks, wow, luar biasa masalahnya. Keluarga, pasiennya sendiri, kondisi dari multiple kesehatannya atau polifarmasi. Di sini sangat-sangat memungkinkan untuk memberikan sumbangan error. Adik-adik harus sadari hal-hal tersebut. Faktor penyebab lainnya kita lihat. Faktor yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Misalnya workload and time pressure. Jadi
beban kerja yang sangat tinggi dan waktu pressure yang luar biasa. Ini sangat memungkinkan terjadi kesalahan. Distraction and interruption by both primary care staff and patient. Nah, Anda harus sering bisa melatih bagaimana interupsi atau distraction ini nggak mengganggu diri Anda dalam melakukan pekerjaan. Atau mungkin yang faktor berikutnya, lack of standardization protocol and procedure. Nah, sudah menjadi keharusan bagi tenaga kefarmasian untuk menulis suatu protokol atau standar prosedur dalam melakukan pekerjaannya. Standar minimal sudah diatur dalam Permenkes. Standar itu boleh meningkat sesuai dengan standar yang diinginkan dari lembaga tersebut. Yang berikutnya adalah insufficient resources, tenaga kerja yang nggak cukup sehingga overload. Kemudian issues with physical work environmental, jadi lampu, temperatur, ventilasi, sehingga kita nggak nyaman kerjanya. Ini adalah faktor-faktor yang memungkinkan memberikan kesumbangan dari medication error. Faktor lain adalah associated with medicine. Mungkin naming of medicine, labeling and packaging. Jadi penamaan ini sering mengakibatkan kesalahan. Look like, sound like. Jadi kelihatannya obatnya sama, kelihatan ketika diucapkan sama padahal dia berbeda. Hal ini harus dipisahkan sehingga harus diberikan label dari packaging yang sesuai, seperti pernah terjadi pada kasus injeksi yang melibatkan injeksi asam mefenamat. Terganti dia. Karena apa? Sound like, look like di situ penyebabnya. Nah, ini harus benar-benar ditata oleh apoteker. Yang berikutnya adalah terkaitan dengan penugasan. Adalah repetitive system for ordering, processing, and authorization. Jadi, order itu biasanya dibuat suatu sistem yang bertingkat. Siapa yang approve, ada otoritas yang lebih untuk mencegah terjadinya error. Yang terpenting adalah patient monitoring. Ketika Anda sudah yakin melakukan itu benar, sehingga dilakukanlah monitoring terhadap semua kejadian. Jadi monitoring bisa dilakukan step by step pekerjaan atau secara menyeluruh. Nah, ini dibuat dalam suatu sistem. Faktor penyebab lainnya yang terkait dengan komputerasi atau information system. Typical processing or generating first prescription. Example, drug fix leads, default dose regimen, miss alert. Jadi, sistem informasi yang diterapkan dalam proses pekerjaan meliputi tadi typical processing for generating correct repeated prescription. Jadi kalau kita nggak bisa mengkoreksi, bukan kita yang mengkoreksi, atau bukan lagi tulisan tangan, harus diketik. Kemudian lack accuracy patient record, inadequate design that follow of human error. Nah, faktor-faktor ini biasanya dibantu dengan sistem menggunakan sistem komputerasi. Apalagi dunia kita sekarang dalam dunia 5.0 di mana teknologi yang melayani society, sehingga tidak ada masyarakat yang alergi dengan teknologi informasi. Yang berikutnya adalah primary secondary care. Jadi limited quality communication with secondary care,
little justification of secondary care recommendation. Jadi dokter senior, apoteker senior, komunikasinya nggak bagus. Atau pada secondary care setelah dirujuk komunikasinya nggak bagus. Nggak ada komunikasi satu tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, itu bisa menimbulkan juga penyebab-penyebab terjadinya. Lalu bagaimana cara pengentasannya? Jadi potential solution. Satu, diberikan medication review and reconciliation. Nah, adik-adik besok akan di-training bagaimana melakukan medication review and reconciliation. Khususnya ketika pasien lepas dari satu unit care ke unit care yang lainnya. Di Indonesia ini jarang terjadi. Kita bisa merekonsiliasi obat-obat apa yang diberikan. Nah, kadang tenaga kesehatan itu hanya bertanya kepada pasien obat apa dulu pernah diberikan. Kalau di negara maju, itu sistem yang dibangun dengan nama continuing medication record. Jadi selama hidupnya pasien itu bisa melihat atau dokter tenaga kesehatan lainnya bisa membuka rekam pengobatan dari pasien, tercatat dan dibawa. Sistem ini dimungkinkan sekarang dengan IT, dengan sistem cloud, di mana semua kita bisa simpan di cloud, kemudian kita bisa download, kita bisa cari rekam pengobatan kita, sehingga dengan mudah kita melakukan review dan rekonsiliasi dari penulisan pengobatan tenaga kesehatan sebelumnya. Tentunya harus dilakukan otomasi informasi tadi. Salah satunya adalah continuing medication record. Edukasi sangat penting. Kemudian multi komponen interventor. Jadi dalam multi komponen intervention, dalam pembelajaran adik-adik sudah diberikan yang namanya IPE, Interprofessional Cooperation Practice. Jadi bagaimana adik praktek satu profesi dengan profesi yang lainnya untuk mencegah terjadinya patient error, atau sehingga metode CASE ini bisa diterapkan sehingga kesalahan itu bisa dihindari. Selanjutnya, pengetasan dari medication error, set local properties. Jadi sistem dari tingkat lokal itu ditetapkan, dituangkan dalam SPO. Take a wider system approach in improving safety. Jadi sistemnya diperluas untuk meningkatkan safety. Communicate important of safety in primary care. Kita harus sering berkomunikasi dengan semua tenaga kesehatan, atau bahasa kerennya menerapkan interprofessional cooperation practice. Fokus pada pembangunan culture safety. Perkuat bagaimana kita melakukan pengukuran dan monitoring patient safety. Perkuat penggunaan catatan elektronik. Libatkan pasien dan keluarganya dalam pencegahan dari error. Kapasitas kerja dan kapasitas keamanan harus ditingkatkan. Fokus pada bagaimana pengentasan dari high risk safety incident. Jadi Anda tahu potensi-potensi obat yang mungkin menimbulkan risk. Ini harus menjadi catatan. Misalnya, pemberian obat yang mungkin memberikan shock anafilaktik atau Stevens-Johnson syndrome. Itu menjadi label merah. Cotrimoxazole. Kalau ada dokter meresepkan cotrimoxazole, Anda tahu bahwa
ketika obat ini diberikan, potensi akan memberikan yang namanya Stephen Johnson syndrome, Anda tahu, sehingga Anda tanya pasien, reaksi alergi ini dimiliki nggak? Itu menjadi fokus. Sehingga kita tahu risk dari masing-masing komponen yang potensial mengakibatkan menyumbangkan risk. Celebrate success and share learning with other. Nah, kalau Anda berhasil membuat suatu kesuksesan, itu rayakan katanya, kemudian bagikan kepada teman-teman yang lain. Nah, ini cara-cara yang diberikan oleh WHO dalam pengentasan medication error atau mencegah Anda melakukan praktek di bawah standar. Kalau kita lihat FDA medication error related age, jadi apa saja yang memungkinkan tadi sudah kita bahas. Prosedur dan sistem, resep, komunikasi, pelabelan, kemasan, compounding, pengadaan, penyimpanan, distribusi, administrasi, dan monitoring. Yang terpenting adalah quality of life. Bagaimana hidup kita, bekerja kita dengan budaya standar. Ingin mengedepankan kualitas pasien yang menuju pada patient safety. Apa yang disarankan oleh HSHP, Guidance and Prevention Medication Error, khusus pada peran apoteker untuk mencegah terjadinya medication error. Melakukan intervensi penelitian obat, berpartisipasi dalam monitoring obat, disiplin kerja, screening resep, pemantauan pelabelan, memastikan pengadaan dan penyimpanan, distribusi dan administrasi yang benar, melakukan konseling edukasi, informasi dan edukasi, melakukan pencatatan dan dokumentasi. Nah, hal ini jarang sekali dikerjakan yang nomor 8 di apotek, sehingga kita sedikit berbeda dengan dokter. Karena kita jarang melakukan rekam dari pengobatan pasien. Kalau kita kaitkan medication error dengan farmasi forensik. Jadi medication error tadi sudah kita bahas bahwa setiap kejadian yang tidak diharapkan yang mungkin merugikan atau berbahaya bagi pasien sebagai akibat dari penggunaan obat yang tidak benar jika diberikan oleh tenaga kesehatan atau di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Medical error mengindikasikan pelayanan asuhan kefarmasian di bawah standar. Nah, itu kuncinya. Nah, kalau kita lihat dalam farmasi forensik, undang-undang sudah mengamanahkan bahwa kita harus melakukan standar operasional prosedur. Baik dia di 4 unit bidang pekerjaan, sehingga dibuatkanlah peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan standar kefarmasian. Apoteker wajib menuangkan peraturan Menteri Kesehatan pada standar kefarmasian dalam setiap SPO pekerjaan di tempat kerjanya. Pelayanan kefarmasian di bawah SPO mengindikasikan telah terjadinya malprakses kefarmasian. Ini makna hukum forensik yang adik-adik harus tahu. Sehingga dalam pembelajaran ini kita cegah agar tidak terjadi pelanggaran atau error tersebut. Baik adik-adik, ketika Bapak berusaha untuk mencari informasi, masuk ke dalam hotline hukum klinik, di sini ada pertanyaan dari seorang tenaga profesional hukum. Jika apoteker lalai memberikan obat kepada pasien, ada kasus apoteker yang melakukan kelalaian dalam pemberian obat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perlindungan hukum pasien apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh apoteker? Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pasien apabila terjadi kerugian? Nah,
Pertanyaan ini sudah mulai muncul. Artinya apa? Pasien sudah sadar haknya. Pasien sudah sadar akan patient safety. Patient centered itu sudah paham. Sehingga sebagai tenaga farmasi, adik-adik harus berpikir melakukan pekerjaan kefarmasian dan harus menggariskan standar-standar tersebut harus dikerjakan. Apa mungkin farmasi bisa dituduh melakukan malpraksis? Atau what kind of the legal effort should do? Bagaimana kira-kira yang harus dihukum tuntutannya? Nah, sering hal ini besok pasti akan banyak muncul. Oleh sebab itu, ada pentingnya kita belajar untuk melindungi diri kita sebelum terperosok pada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kemarin kita sudah bahas pada video sebelumnya bahwa apabila adik terbukti melakukan pelanggaran, ya artinya lisensi tidak akan pernah adik terima selamanya, meskipun secara kompetensi Anda lulus sebagai apoteker, tapi Anda sudah terbukti melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, jika ingin bekerja sebagai tenaga kefarmasian yang sepanjang hayat Anda, ya Anda harus belajar yang namanya farmasi forensik, khususnya pada pemahaman dari tujuan kuliah ini. Kembali Bapak jawab sesuai dengan peraturan according to PP 51 bahwa jelas farmasi harus praktek dengan standar yang ditetapkan oleh menteri. Farmasi harus menyediakan pelayanan kefarmasian kepada pasien dengan mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya pada perlindungan pasien. Dalam regulasi tersebut dikatakan bahwa tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan harus mengikuti standar. Sebagai konsekuensinya jelas. Di situ catatan hukum yang diberikan apabila terbukti adik minimal di penjara 5 tahun, kemudian denda minimal 2 miliar. Nah, ini hukuman yang diberikan sesuai dengan peraturan. Nah, oleh sebab itu sekarang ketika masyarakat sudah paham, sudah tahu akan haknya, adik kita harus lebih berhati-hati, kita harus lebih mengetahui diri kita. Nah, pekerjaan-pekerjaan farmasi forensik yang terkait dengan tadi, di sini Bapak bahas. Sebagai saksi ahli expert witnesses of pharmacist. Di sini ada beberapa role evidence, expert, special knowledge, skill, experience, training, education, to be qualified as expert. Kemudian pharmacist with the unique education, practice, experience, and therapies and pharmacology, self-expert witnesses, pharmacist helps testified in court. Jadi semua ini dimungkinkan ketika adik menjadi expert dengan ilmu pengetahuan yang lebih, sehingga mungkin menjadi expert atau seorang ahli dalam memberikan keterangan sesuai dengan kasus yang akan dihadapi. Isu-isu forensik tadi Bapak sudah jelaskan, ada praksis farmasis malpraksis, kemudian malpraksis kalau orang tenaga kesehatan lainnya melakukan malpraksis, karena Anda tahu step by step yang harus diberikan, terutama dalam kaitan dengan pekerjaan dan keahlian Anda sendiri. Berikutnya kita juga punya keahlian blood level, jadi
menentukan konsentrasi minimal, khususnya pada obat-obat yang memiliki window terapi yang sempit. Jadi di sini harus dilakukan monitoring kadar obat. Kemudian banyak dari tenaga farmasis yang bekerja sebagai toksikologi forensik seperti saya sendiri yang terkait dengan drugs, alcohol, and driving. Karena farmasis paham akan ilmu yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Atau penegakan pada kasus kriminal khususnya yang terkait dengan obat-obatan. Misalnya penggunaan obat-obatan yang mampu melakukan defense atau grogi, agresif, dan segala macamnya. Nah, apoteker lebih banyak tahu hal-hal seperti ini. Contoh lainnya adalah off-label use. Kemarin dalam diskusi kita banyak bahas apa sih off-label use itu. Karena kebanyakan dari insurans tidak menjamin penggunaan dari off-label use. Kemudian yang harus kita hindari adalah fraud and white collar crime. Jadi di sini scientific fraud bisa, atau scientific quackery bisa, atau kita bisa melakukan certified associate with fraud. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan meneliti apakah memang sudah benar terjadinya fraud. Bagaimana farmasi forensik di Indonesia terkait dengan kasus? The application of law to the pharmacy practice. Jadi kita harus benar-benar mengerjakan aturan. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan gali yang namanya tupoksi, tugas fungsi apoteker sesuai dengan peraturan. Sehingga adik-adik tahu persis tanggung jawab dan pekerjaan sebagai tenaga kefarmasian. Dari situ, makna dari forensic science adalah application science to the law. Kita tahu standar law-nya, apa yang menjadi standar pekerjaan, apa yang menjadi tugas fungsi pokok tuntutan, kemudian bagaimana sains ini diterapkan, bagaimana mengerjakan dengan benar agar tidak terjadi medication error atau penyimpangan. Sehingga yang terpenting adalah increasing responsible for the better patient outcome atau patient safety. Dan adik-adik harus sadar kalau memang jiwanya bukan di pelayanan, ya balik, jangan dipaksakan. Pada akhirnya dari kuliah mitigation error terkait dengan farmasi forensik, kita bisa simpulkan bahwa mitigation error itu sudah mengindikasikan terjadinya malpraksis. Forensik farmasi atau pembelajaran dari forensik farmasi diperlukan oleh apoteker atau calon-calon apoteker untuk memberikan pandangan aspek forensik yang mungkin terjadi ketika dia melakukan pekerjaannya. Nah, di sisi lain, ketika Anda paham yang namanya farmasi forensik, Anda memungkinkan mendapat tawaran pekerjaan yang lebih. Karena Anda tahu regulasi, Anda tahu yang namanya bagaimana penyusunan SOP yang baik, Anda tahu yang namanya bagaimana kontrol atau monitoring. Nah, kelebihan ini tentunya sangat bermanfaat di tempat praktek Anda nantinya. Akhirnya kuliah ini pada sesi mitigation error berakhir. Terima kasih adik-adik atas kesetiaannya menyimak video ini. Sebagai bahan pembelajaran, adik-adik bisa sharing kepada teman-teman calon apoteker lainnya, tidak hanya pada teman-teman adik yang kuliah di Udayana, tetapi juga pada teman-teman calon kolega adik sendiri atau teman-teman kolega kami apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, agar mengerti bagaimana peran apoteker dalam melakukan drug auditing atau kontrol. Di sini saya sendiri sering mengalami atau pernah mengalami di mana ketika kita melakukan drug auditing,
dianggap sebagai polisinya dokter. Enggak, di situ kita melindungi dokter. Sebab secara hukum, ketika dokter menuliskan resep, kemudian apoteker gagal melakukan drug auditing, artinya apoteker mengamini kesalahan dokter, sehingga kesalahan akan terlimpahkan kepada apoteker, karena apoteker melakukan malpraksis. Kesalahan dokter ini diterlimpah kepada apoteker sebagai drug auditing. Nah, disinilah kita paham dalam aspek hukum ketika terjadi tadi adverse reaction, adverse effect, atau mitigation error, sehingga yang bertanggung jawab secara hukum kita bisa runut satu persatu. Nah, hal ini penting buat semua tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai dengan aturan dan peraturannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan berikan like, tonton video ini atau sharing ke tempat yang lain. Terima kasih banyak adik-adik.